Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Nurul Hikmah Aprilia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu laptop. Dan sini ada 6 materi. Yang pertama yaitu pengenalan topologi, 2 install Ubuntu desktop, 3 install Ubuntu server, 4 cloning Debian, 5 step topologi, dan yang kelima konfigurasi RAM. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, di sini langsung saja kita lihat topologinya. Nah, untuk memasuki materi yang pertama, di sini ada pengenalan topologi. Di sini ada gambaran topologi ya teman-teman. Di sini itu ada ini internet, ya. Ini akan terhubung ke host OS Windows, lalu kemudian host OS ini akan terhubung ke ini ke Debian server ya teman-teman. Lalu host OS ini yaitu Debian server. Nah, kemudian Debian yang dimaksud ini adalah Debian yang tidak memiliki GE ya teman-teman. Nah, nanti kita akan gunakan Debian server ini. Kemudian Debian server ini Debian server ini akan bertindak sebagai router, lalu setelah itu router Debian ini akan terhubung ke Ubuntu client menggunakan Ubuntu desktop nah teman-teman. Nah, dari Debian router ini juga terhubung ke internet network, dimana internet network ini juga terhubung pada Ubuntu server ya. Debian server dan Ubuntu. Lalu di sini memiliki tiga macam ini teman-teman OS, yaitu yang pertama ada Debian server, yang kedua ada Ubuntu desktop, lalu yang ketiga itu ada Ubuntu server ya teman-teman. Nah, secara koneksi yang pertama ini ada internet, lalu dari internet ini akan terhubung ke host OS yaitu Windows. Lalu kemudian terhubung ke Debian, lalu kemudian router Debian juga akan terhubung ke internet network, yang dimana internet network ini juga terhubung dalam Debian server dan Ubuntu server. Nah, cukup untuk materi yang pertama ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu install Ubuntu desktop. Langsung saja kita ke prakteknya. Kita buka dulu VMware, lalu buka yang Debian sebelumnya kalian buat. Sini saya akan menjelaskan jadi satu ya teman-teman. Sebelumnya cara instalasi ini itu sudah pernah saya bahas pada video di channel saya ini. Saya akan menjelaskan sebelumnya ya teman-teman. Judulnya itu Linux Installation ya teman-teman. Kalian bisa lihat saja di bab 6 itu. Kalian lihat pada video tersebut. Di video tersebut itu saya sudah menjelaskan dan memperhatikan install Ubuntu desktop ya teman-teman. Install Ubuntu desktop. Install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, dan ada Debian desktop dan server juga. Nah, kalian bisa
cek saja ya teman-teman. Bab 6. Saya di bab 6 Linux installation saya untuk melihat sudah menjelaskan intinya ya teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kita lanjut ke materi yang keempat. Jadi kita langsung ke materi yang keempat saja ya teman-teman, cloning Debian. Karena untuk cloning Debian ini belum dijelaskan. Yang sudah saya jelaskan itu install Ubuntu desktop, install Ubuntu server di bab 6 ya teman-teman. Kalian bisa lihat saja channel saya di bab 6. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Lalu kita di sini bisa klik yang ini Debian Q2. Lalu kalian bisa klik Debian yang buat. Nah, kita tuh kan mau menduplikasikan. Jadi sini kalian tuh bisa klik yang snapshot yang ini ya teman-teman, snapshot, lalu klik yang ini ada tulisan ini, kita klik, lalu kita klik clone. Nah, di sini untuk namanya itu saya default saja, clone saja deh teman-teman. Debian Q2 clone. Lalu untuk page-nya itu saya akan ubah ke data dulu. Kalian bisa ubah dimanapun, itu terserah kalian. Saya ke ini saja, localdisk. Kita bisa select folder. Nah, di sini sudah seperti ini. Kita ke ini yang full clone ya, benar. Lalu kita station juga sudah. Lalu kita finish. Sebentar. Nah, ini tunggu sampai prosesnya itu 100. Ini tidak lama ya teman-teman, ini sebentar. Tunggu saja. Saya mau skip saja supaya mempercepat videonya. Saya akan mau skip. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk mengklon Debian Q2 ya. Di sini ada tulisannya Debian Q2 clone. Ini adalah hasil clone yang tadi kita lakuin ya. Ini adalah hasil clone-nya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM VM. Maaf teman-teman ya. Kita ke materi berikutnya, yaitu setup topologi. Seperti yang kalian lihat di sini yang topologi. Nah, kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, di sini sudah dipastikan virtual machine-nya itu dalam keadaan power off semua ya. Ini power off semua. Ini ada yang gagal, ini kita hapus saja. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ini karena sudah saya butuhkan, kita remove saja supaya hasilnya itu power off semua ya. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Kita pilih yang Debian. Ini saya pilih yang ini, Ubuntu. Ini yang Ubuntu server. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tuh ada Ubuntu server sebagai server kedua. Di sini ada Ubuntu desktop sebagai klien, dan
ada Debian-Q 2 clone sebagai server yang utama. Nah, jadi saya akan coba konfigurasi Debian terlebih dahulu, lalu kita klik setting seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita pilih network, lalu pilih yang di sini kan ada 4 adapter. Nah, kalian pilih yang adapter 1 ya teman-teman. Ini yang attack head itu ganti jadi ini, jadi host aja, host only adapter. Lalu untuk adapter 2 kita aktifkan. Ini saya akan pilih sini saya akan pilih menjadi internal network, namanya udah sini aja. Untuk namenya itu kita akan ubah jadi client network. Kemudian kita klik yang browser 3, kita jadi internet network juga. Untuk namanya saya akan ubah menjadi server network dan kita klik OK. Nah, sudah. Maaf teman-teman, yang ini yang Ubuntu Q2 aja setting kita lakukan seperti tadi. Maaf ya, ini saya salah. Kita ke network. Nah, ini NAT kita ubah ganti jadi host only adapter. Ini kita ganti ya teman-teman, di internal network. Ini juga client network sudah. Ini internet network. Nah, kita oke. Kemudian kita geser dulu. Kemudian kita geser ke internal network. Nah, untuk internet network di sini ada Debian server dan ada Ubuntu server ya teman-teman. Kita coba masuk ke Debian clone-nya terlebih dahulu. Ini Debian clone saya ubah dulu ya, karena tadi saya ini klik setting. Nah, ini baru kita yang ini yang jadi saya itu tadi terbalik ya, harusnya yang pertama Debian clone, lalu yang kedua baru yang clone, tapi tidak apa-apa. Ini untuk namanya itu ubah saja jadi maaf, salah. Ini internal network, lalu di sini untuk namanya itu server network. Nah, ini sudah. Kita klik OK. Untuk yang ini tadi kan saya ini ya, yang pertama saya salah pencet, ulangi saja yang ini adapter 2, tidak usah diaktifkan. Ini juga tidak usah diaktifkan, lalu klik OK. Kita klik start. Yang belum salah. Tunggu sebentar teman-teman, salah.
Kita pilih yang Ubuntu server dulu. Ubuntu server. Lalu kita ke setting. Kita pilih network. Kemudian di sini adapter 1 saya ganti menjadi yang XX2, kita ganti jadi internal network. Lalu untuk name-nya kita ubah ganti jadi server network. Nah, ini sudah server network. Kita klik OK jika sudah. Nggak bisa ya. Nah, kita lanjut ke yang Ubuntu desktop ya teman-teman. Ini kita lanjut ke Ubuntu desktop. Buka lagi virtual ininya. Lalu kita klik yang Ubuntu desktop. Lalu kita setting. Kita ke network. Kemudian adapter 1 kita ubah menjadi yang ATEX2, ganti jadi internal network. Kemudian untuk namanya juga kita ubah ganti jadi dari untuk kayak network saja, lalu kita OK. Nah, ini sudah lengkap sama seperti pada topologi yang ini ya teman-teman. Di sini kita sudah memasuki materi yang ke-6, materi yang ke-6 terakhir, konfigurasi RAM VM. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Jadi hanya kita akan menurunkan atau menaikkan RAM sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan laptop kita untuk menyimpan suatu virtual mesin. Nah, di sini kita coba perlu melakukan supaya sistem operasi laptopnya itu berjalan dengan lancar ya teman-teman. Nah, base memorinya itu kita cukup sebentar, saya betul. Lalu kita ke setting. Kita ke sistem. Lalu base memori ini kita cukup ke ini saja teman-teman. Ini terlalu tinggi ya. Untuk base memori 256 saja. Nah, 256. Lalu untuk untuk prosesornya, untuk prosesornya itu cukup 1 GB saja teman-teman. Lalu kita klik OK. Kita melakukan juga ke yang Debian server clone, sama seperti tadi ya teman-teman, yang 256. Ini kita ke sistem, lalu base memorinya jangan tinggi. Nah, ini sudah. Nah, di sini kita ke prosesor. Ke prosesor. Ya, ini udah 1 ya teman-teman. Udah 1 CPU. Kita klik OK saja. Kita ke general. Nah, ini udah 2. Kita ubah, kita klik OK. Kita juga akan melakukan yang ke Ubuntu server. Klik setting. Ini kita ke sistem.
Untuk base memorinya kita kecilkan saja menjadi 256 juga. Lalu di sini untuk prosesor ini juga sudah satu CPU ya, kita oke. Melakukan yang Debian ini ya, Debian Pro. Nah, untuk Ubuntu server ini kita sudah ubah menjadi 256 MB dan prosesornya 1 GB kecuali ini yang Ubuntu desktop. Di sini kita akan mengubahnya menjadi 256 juga seperti tadi, dan prosesornya juga satu saja teman-teman. Untuk sebentar. Nah, untuk prosesornya itu ternyata harus lebih tinggi dari memorinya supaya tidak lemot. Nah, di sini kita coba ini dan itu harus lebih tinggi dari tadi ya teman-teman. Maaf. Ini untuk motherboard. Ini kita ubah yang lebih tinggi. Harusnya seperti tadi, tidak, yang dihapus. 2048. Nah, untuk prosesornya ini sudah benar ya teman-teman, 1 saja, 1 GB saja, tidak usah banyak-banyak. Lalu kita klik OK. Kira-kira untuk menjalankan 4 virtual mesin ini kita totalnya itu kurang lebih 4 GB ya teman-teman. Nah, semoga pada bab 12 ini kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian dan kalian sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.